Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Hasanah, NIM saya 19306141410212. Di sini saya akan menginterpretasikan data dari satelit Himawari untuk menuntaskan tugas dari fisika kebencanaan. Ini tampilan awal dari satelit Himawari. Nah, di sini kita juga bisa mengubah nih teman-teman untuk indeks yang akan kita gunakan dari kerapatan uap air di udara ataupun temperatur. Nah, di sini saya akan menggunakan temperatur ya teman-teman. Cold. Nah, di sini untuk tanggalnya atau terakhir datanya kita bisa cari nih dari terakhir 1 jam yang lalu, 24 jam yang lalu, atau kita juga bisa melihat data di tanggal yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan mengeset dari data tanggal 10 November kemarin ya. Nah, untuk intervalnya sendiri itu bermacam-macam. Ada dari 10 menit, 30, sampai 60. Nah, di sini saya akan menggunakan interval 60 menit. Nah, oke. Kita bisa lihat dulu untuk pergerakannya. Oh ya, sebelumnya kita juga bisa mengubah nih dari map ke satelit. Kalau satelit ini lebih jelas ya teman-teman. Jadi supaya warnanya juga terlihat dengan lebih cerah gitu. Nah, kita dapat lihat ya teman-teman di sini pergerakannya itu ada 24 gitu. Jadi dalam satu hari itu karena intervalnya 60 jadi ada 24 gerakan. Nah, di sini kita dapat lihat ya teman-teman, di sini ada waktunya yaitu pukul 20, pukul 21 hingga 24 jam dari tanggal 10. Nah, mungkin kita bisa melihat nih dengan seksama dari data satelit ini, kita melihat banyak warna ya teman-teman, dari warna hijau, biru, kuning, bahkan toska, merah, bahkan ada yang ungu. Nah, di sini kita juga melihat nih, di bawah di sini ada indeks untuk temperatur. Nah, dari satelit Himawari ini menunjukkan bahwa suhu puncak awan itu dapat diamati dari panjang gelombang ataupun dari klasifikasi dengan pewarnaan tertentu, di mana dari warna biru itu menunjukkan tidak terdapat pembentukan awan yang banyak atau cerah, seperti yang kita lihat di sekitar ini berwarna biru, yaitu di suhu minus 30, kita dapat melihat bahwa di sini terdapat adanya daerah yang cerah atau tidak adanya awan seperti itu. Awannya itu tidak terlalu banyak. Nah, sedangkan semakin dingin suhu puncak awan, di mana warna itu mendekati merah ataupun ungu, itu menunjukkan adanya pertumbuhan awan yang signifikan dan berpotensi terbentuknya awan cumulonimbus. Nah, awan cumulonimbus ini sendiri adalah awan yang memiliki tingkat curah hujan yang tinggi, jadi bisa juga menyebabkan adanya petir. Jadi awan itu banyak yang tertumpuk. Nah, di sini dari warna biru hingga warna ungu gelap, dari minus 30 hingga minus 100, kita dapat lihat ya teman-teman, di sini terbagi dalam beberapa warna. Jadi tidak semua warna itu terlihat jelas gitu, tapi semua warna itu ada, tetapi tidak terlalu terpampang dengan jelas. Kemudian, untuk selanjutnya adalah awan yang menandakan adanya bibit siklon. Nah, di sini kita dapat lihat ya teman-teman, pada satelit Himawari ini terdapat warna merah hingga warna ungu, bahkan banyak warna, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa warna merah menuju ungu ini termasuk awan yang memiliki suhu rendah dan kerapatan yang tinggi. Jadi, awannya itu berpotensi untuk memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, di sini juga kita dapat melihat pada bibit siklon di sini, yang membedakan adalah
saat dilihat dengan sesama, maka daerah bibit siklon ini pada awan tersebut itu tidak berpindah atau tidak bergeser dan hanya berputar, dan warnanya itu akan semakin pudar gitu. Jadi dia hanya berputar-putar di titik itu saja. Nah, mungkin kita dapat lihat di sini, dapat kita cari juga. Nah, di sini karena tidak terlalu signifikan, mungkin kita bisa ganti di 24 jam terakhir ya, teman-teman. Nah, di sini kita dapat melihat, nih, di daerah Pulau Natal, Christmas Island. Nah, di sini tuh awan ini itu tidak bergeser, jadi dia itu hanya berputar di sini gitu. Jadi ini kita dapat lihat ya teman-teman. Nah, di sini tuh, di sini dia lama-lama itu akan semakin membesar, memudar, lama-lama akan menjadi warna keunguan. Nah, ketika awan yang lain dia akan bergeser, tetapi untuk awan ini dia hanya berada di tempat. Nah, itu yang menandakan adanya bibit siklon pada daerah tersebut. Nah, kemudian untuk potensi hujan yang ada di daerah Jawa Timur. Nah, di sini kita dapat lihat ya di daerah Jawa Timur. Nah, kita langsung zoom aja untuk bagian Jawa Timur. Nah, ini kita sudah berada di Jawa Timur. Nah, untuk potensi hujan di sini kita dapat lihat ya teman-teman, tentu saja untuk warna yang merah hingga merah pudar sampai ke ungu. Nah, di sini di daerah Kediri, sebagian Malang, dan sebagian Tulungagung itu akan terjadi hujan yang lumayan intensitasnya tinggi ya teman-teman. Nah, di sini juga ada Jember. Nah, di sini akan adanya potensi hujan yang lebat juga ya teman-teman, karena terdapat di indeks yang berwarna merah, di mana suhu ini rendah dan kerapatan udaranya pun meningkat. Nah, mungkin kita bisa lihat lagi di 24 jam terakhir. Nah, saat pukul 23 itu sampai 00 itu masih aman-aman saja untuk daerah Jawa Timur. Nah, ketika mendekati pagi, jam 4 itu sudah mulai rada-rada awannya menumpuk ya teman-teman. Nah, di sini akan terjadinya, mungkin kita stop dulu. Nah, di sini nih, karena awannya berjalan, jadi setiap dari Provinsi Jawa Timur ini akan mengalami potensi hujan. Nah, khususnya di sini nih, di Kediri, Tulungagung, Malang, dia akan potensi hujannya itu tinggi, sampai berwarna hingga ungu, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.